kalau tidak salah ya, saya menghitungnya ini ketujuh kalinya dilaksanakan seminar proposal ya. Tentu kita ketahui bahwasanya adapun tujuan seminar ini adalah untuk ya, jadi sebenarnya nah, untuk apa? Untuk membekali seorang calon sarjana di mana nanti dia itu bisa memaparkan apa yang diketahuinya, bisa nanti dipaparkannya di ya mungkin di muka umum gitu ya. Ya kalau misalnya paling singkatnya di ya tim kerja gitu. Jadi ini adalah modal modal sebenarnya kalau saya pandang ini sebagai modal Anda. Itu nanti efeknya nanti ketika nanti Anda di dunia kerja. Kemudian kalau misalnya kita tarik kesimpulan ke skripsi ataupun proposal skripsi, tentu sesuatu yang Anda jelaskan yang muatannya itu terkait dengan penelitian Anda gitu. Jadi poin yang akan Anda sampaikan itu, nah itulah dia, itulah masalahnya. Kemudian solusinya seperti apa? Kemudian setelah itu hasil dari solusi ya, kemudian ya seperti apa nanti hasilnya yang didapatkan setelah kita menggunakan alternatif atau solusi yang digunakan menurut kita itulah yang paling bagus gitu. Tentunya apa? Ya kalau seminar ya seperti itulah menurut saya Anda jelaskan gitu. Jangan nanti Anda membaca gitu ya, membaca sampai dengan ini bab satu dijelaskan, itu bukan presentasi. Jadi istilahnya pembelajaran lah ya. Kemudian juga nanti di sini kita selingi ya, ada namanya dialog ataupun diskusi antara pembanding pertama kepada ya saudara Josia Siahaan. Ya, adapun nanti hasil daripada dialog ini adalah berupa saran, ya, bukan nilai, bukan penilaian, bukan mengkritisi Anda gitu, tetapi adalah berupa saran yang tujuannya adalah bagaimana untuk meningkatkan konten daripada skripsi Anda ini. Jadi apapun ceritanya, kamu terima atau misalnya kamu tolak, itu nanti kamu pikirkan lah. Kalau misalnya kamu ya linear kok, masukkan itu sebagai komen, masukkan itu sebagai saran untuk meningkatkan kualitas daripada skripsi. Juga nanti bisa kamu diskusikan juga dengan pemimpin. Barangkali itu saja sebagai pembukaan. Mohon maaf sebelumnya agak lama ya. Kemudian untuk seminar hari ini saya persilahkan kepada Josia Siahaan untuk mempresentasikan proposal skripsinya. Dipersilakan. Selamat sore Bapak. Sore. Pertama kali kita ucapkan panjang kepada Tuhan Yang Esa di mana kita bisa memberikan kesehatan sehingga terlaksananya seminar proposal ini dengan baik. Sebelum saya memaparkan seminar proposal saya, baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Josia Siahaan. Saya kelas TIP 2000, kelas karyawan eksekutif. Yang saya hormati Bapak Rivaldi Kristianto Onpro MKOM selaku pembanding pertama, dan saya hormati Bapak Saidi Ramadan Siregar MKOM selaku pembanding kedua. Adapun judul skripsi saya adalah sistem pendukung keputusan dalam menentukan perjantan ternak kerbau unggul dengan metode toksis dan drop di kelompok tani Matunas. Yang menjadi latar belakang masalah saya adalah peternakan mempunyai prospek yang baik untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri dan komoditas ekspor. Yang kedua adalah jumlah dan mutu bibit merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam program pembangunan peternakan. Yang ketiga adalah pembibitan kerbau saat ini berbasis pada peternakan teknologi seadanya. Dan selanjutnya, mendapatkan bibit unggul pada sifat hewan, sifat unggul bergantung pada budidayanya juga. Yang kelima, bibit yang baik diperlukan untuk menghasilkan keturunan yang baik. Tidak semua peternak mengetahui cara memilih indukan yang unggul. Kemudian masalah di sini adalah bagaimana mengetahui prosedur penentuan kerbau pejantan ternak unggul, bagaimana merancang dan membangun suatu sistem, dan bagaimana menerapkan dua metode yang yaitu metode toksis dan drop. Yang menjadi batasan masalahnya adalah aplikasi ini hanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi pejantan ternak unggul. Yang digunakan adalah berat badan, umur tinggi, pundak, tinggi pinggul, bentuk, tanduk warna kulit, libido, dan kerita lainnya. Yang ketiga adalah tidak membahas mengenai perbedaan metode toksis dan drop. Yang keempat adalah metode drop di sini hanya digunakan untuk menghasilkan nilai bobot. Metode toksis digunakan dalam menentukan nilai perancangan alternatif.
Tujuan penelitian saya adalah merancang sistem pendukung keputusan yang berguna untuk pemilihan pejantan tanah kerbau unggul di kelompok tani Martunas. Yang kedua, dengan menerapkan gabungan dua metode ini sebagai sistem pendukung keputusan dan menjadi manfaat penelitian adalah sebagai salah satu alternatif untuk membantu pemilihan pejantan ternak unggul di kelompok tani Martunas dan menambah pengetahuan penulis dalam merancang sistem tersebut. Kajian pustaka. Mendukung keputusan adalah merupakan informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi data. Tujuannya adalah membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Mendukung penilaian manajer bukan mencoba untuk menggantikannya. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer definisiannya. Fase proses pengambilan keputusan ada 3, intelligence, design, dan choice. Dan adapun elemen terkait dalam SPK adalah ada 3, masalah, solusi, dan hasil. Metode dan tahapan. Yang menjadi metode ada 2 penggabungan metode Topsis dan ROC. Secara umum, prosedur dari metode Topsis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, membuat keputusan yang ternormalisasi terbobot, menentukan matriks sosial ideal positif dan matriks sosial ideal negatif. Menentukan nilai antar jarak negatif alternatif dengan matriks alternatif dengan solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Teori sini memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan rankingnya dinilai berdasarkan tingkat prioritas. Teori yang perlu dikaji dan perhatian berdasarkan SNI, spesifikasi penjantan termasuk sebagai berikut. Ada persyaratan kualitatif, persyaratan kuantitatif. Yang menjadi alat bantu perencanaan di sini ada 4, flowchart, OML, Microsoft Visual Basic 6.0, SQL Server 2000. Itu penelitian. Rangka kerja penelitian, pertama sekali peneliti melakukan studi lapangan, setelah itu melakukan studi kepustakaan melalui jurnal, bahan-bahan referensi lainnya, setelah itu menganalisa dan menerapkan metode, analisis metode Topsis dan analisis di ROC. Setelah itu, bagaimana kombinasi metodenya, modelan sistem perencanaan sistem, dan pengujian dan pembuat laporan penelitian. Lokasi penelitian bertempat di kelompok tani Martunas yang berlokasi di Desa Parcengguran 1, Kecamatan Polong, Angkubutan, Kabupaten Umbang Asuntan. Berikut Bapak, sampel data penelitian saya membuat 5 sampelnya Pak. Berikut juga kriteria ada berat badan, umur, tinggi pundak, tinggi pinggul, bentuk tanduk, warna kulit, dan libido. Berikut juga waktu pelaksanaan penelitian, analisa dan hasil. Analisis sistem yang berjalan saat ini adalah dalam pembelian pejantan ternak kerbau unggul oleh kelompok tani Martunas sebelum tersistem secara efektif, di mana proses pembelian pejantan ternak unggul masih dilakukan secara manual. Penerapan metode Topsis dan ROC. Sebelum melakukan metode Topsis dan ROC, ditetapkan dulu kriteria dan alternatifnya. Berikut Bapak kriteria dan alternatifnya, berat badan, umur tadi. Nah, setelah itu pembuatan nilai kriteria abu-abu hitam, abu coklat, abu-abu kerang ini adalah warna kulit. Tinggi normal kurang ini adalah libidonya Pak. Untuk semiling lingkar dan melebar ini adalah bentuk tanduk. Berikut penentuan alternatif pejantan kerbaunya Pak. Penentuan bobot kriteria berdasarkan rumus berikut. Penerapan metode Topsis. Pertama sekali adalah menentukan nilai berat badan, nilai umur, nilai tinggi pundak, nilai tinggi pinggul, nilai bentuk tanduk, nilai bentuk warna kulit, dan nilai libido. Maka dari hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh matriks normalisasi sebagai berikut. Setelah itu, menghitung matriks normalisasi, menentukan matriks solusi ideal positif, menentukan matriks sosial ideal negatif. Setelah itu, menentukan jarak antar masing-masing alternatif dengan sosial ideal positif dan jarak antar masing-masing alternatif dengan solusi ideal negatif. Dilanjutkan dengan pencarian nilai preferensi. Berikut nilai hasil preferensi. Dari proses tersebut diperoleh hasil perhitungan dan perkalian matriks dapat disimpulkan
bahwa yang memiliki nilai tertinggi adalah kode A3 dengan nilai 0,947, maka A3 ditetapkan sebagai pejantan terbaik, Pak. Saatnya masuk perancangan sistem. Sini ada usage diagram, class diagram, aktif diagram logiknya, Pak. Lanjut, aktivitas diagram data ternak, activity diagram pembuatan kriteria, dan proses metodenya, activity diagram cetak data ternak, activity diagram logout, sequence diagram. Sama seperti pertama, ada sequence diagram login admin, sequence diagram data ternak, sequence diagram pembuatan kriteria, sequence diagram proses metode, dan terakhir sequence diagram cetak data ternak. Setelah itu melakukan normalisasi data tabel. Setelah itu mendesain tabel, ada tabel admin, tabel ternak, tabel kriteria, dan tabel penilaian. Desain user interface. Berikut, Pak, tampilan login, tampilan form utamanya, tampilan form data ternak, tampilan data pembobotan kriya. Dan ini tampilan proses metodenya, Pak. Dan yang terakhir adalah tampilan cetak laporan data ternak, tampilan cetak laporan penilaian. Terima kasih, Pak. Berikut hasil dari proposal saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Josia Siaan. Kemudian tahap selanjutnya atau bagian selanjutnya adalah saya serahkan kepada Bapak Rival Rihonro untuk memberikan saran kepada Saudara Josia Siaan. Baik, terima kasih kepada Saidi Ramadhani, moderator. Saidi Ramadan ya. Maaf Pak Saidi. Aduh, silap terus nih. Pak Saidi Ramadan Eskom selaku moderator sekaligus pembanding 2 pada acara seminar proposal skripsi hari ini. Baik, untuk Josia Siaan, saya akan coba share. Oke. Nah, di sini tadi saya coba baca-baca. Ini proposal skripsimu hanya bab 1 yang ada di sini. Tadi saya cek nggak lengkap filenya. Coba filenya mana Pak Rival? Bingung aku. Yang ini proposal skripsi Pak. Iya, tapi terbuka cuma bab 1. Nah, itulah yang saya bilang. Mungkin barangkali Josia Siaan nguploadnya salah file. Coba kirimkan ke kami dulu ini filenya, file proposal skripsinya. Coba kirim melalui WA ya. Sebenarnya Pak, proposal skripsi saya itu berupa bab 1 Pak, yang disuruh Pak Imam Pak masukkan. Enggak, maksudnya gini. Kita kan seminar proposal skripsi itu bab 1, bab 2, kalaupun apa kali minim bab 3 lah, nggak masalah. Nah, ini kita kemudian bab 4-nya ya mungkin sebatas sampai perancangan lah, nggak sampai implementasi. Nah, kalau kayak gini kan ini kita susah untuk memberikan masukan kayak gini. Oke lah, ini bab 1. Kayak gimana? Bab 1 kalau saya cek aman, nggak ada masalah di sini. Tapi kan untuk yang bab yang lainnya bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya itu sudah benar. Nah, kemudian apa yang mau kita berikan terkait dengan kritik ataupun saran di sini? Kalau filenya nggak ada. Nah, maksud saya mungkin kamu khilaf, salah upload file. Jadi kirim melalui WA maksud saya. Kan bisa. Saya tidak ada buat seminar proposal Pak filenya itu. Tapi beliau mengatakan masukkan saja bab 1 aja Pak. Gimana itu Pak? Saya kirim bab 2, bab 3, bab sekali Pak. Enggak, maksudnya file proposalnya kirim aja ke saya sama Pak Saidi. Yang lengkapnya kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 barangkali. Oke Pak, saya kirim ya Pak. Ada yang kamu gabungkan enggak? Enggak Pak. Pisah-pisah.
Iya, Mana itu Pak Saidi? aduh Enggak Pak. bingung. Kirim satu-satu lah berarti. Nah, ya udah kirim aja bab 2, Ya, baik bab Pak. 3. Saya kirimkan Pak. Saya tunggu. Nanti kalau sidang jangan kayak gini, harus Baik, Pak, baik. digabungin. Baik Pak. Nah, ya.